Mari kita berpikir sejenak. Hidup ini kan menghadapi dua kebutuhan. Ada kebutuhan untuk bekal kita mati, ada kebutuhan di dunia, atau dengan kata lain, ada tujuan hidup, ada kebutuhan hidup. Lah orang kadang-kadang karena masalah tujuan ini banyak yang tidak ngaji, tidak tahu apa sebenarnya tujuan hidup. Kan tidak boleh manusia menentukan sendiri tujuan hidupnya, karena manusia tidak memiliki hidup dan mati ini. Mati dan hidup manusia milik Allah. Maka yang menentukan arah dan tujuan hidup manusia harus Allah. Tanyakan kepada Allah, cari di wahyunya. Baik. Maka manusia hidupnya dihabiskan untuk mencari kebutuhan hidup. Ini ruginya manusia yang tidak ngaji. Setiap bisa kena lewat internet, guna aki. Ayo ngaji, cuma pilih yang berdalilkan Quran, hadis itu. Ya keterbatasan kita sambil meminta kepada Allah. Tapi Allah akan melihat kesungguhan kita. Dalam rezeki yang berijazah tinggi, yang keras berusaha, ya, giat berusaha, boleh jadi sama hasilnya dengan yang buta huruf dan usaha biasa-biasa. Boleh jadi. Dia kena. Tapi mencari rezeki tidak perlu sekolah tinggi, keterampilan, tidak perlu. Tidak perlu. Karena Allah sudah menjata, namun dirahasiakan. Bak kita menadah air hujan turun dari langit. Tetapi jatah rezeki dari Allah yang dirahasiakan berbeda-beda. Coba bayangkan, kalau seharian kita ya berdiri di luar rumah untuk menadah air hujan, sementara wadah kita tidak sama, maka yang terjadi itu. Kalau wadahnya memang kecil, walaupun seharian, ya hasilnya seperti ukuran itu. Cuma dirahasiakan oleh Allah. Tidak sedikit kan orang santai saja mencari rezeki, tapi bisa kaya raya. Boleh jadi orang yang giat usaha, tapi tambah melarat. Dan orang yang sekolahnya tinggi bisa kaya, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis pun bisa kaya. Itulah rahasianya. Oleh karena itu, kita harus tidak tertipu. Tidak tertipu dan tidak perlu menggebu-gebu untuk mengikuti rezeki orang lain. Karena akan menderita. Sebab yang terjadi, yang akan mengakhiri setiap perjuangan manusia adalah takdir dan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ditentukan ketika dalam kandungan 4 bulan. Enak kan kalau kita sudah tahu takdir seperti itu. Namun demikian Allah sudah berjanji, manusia siapapun tidak akan dirugikan di dunia selama dia berusaha dengan sebabnya. Ya, sudah disampaikan kemarin, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakhasun. Siapa motivasi, orientasi hidupnya memang mencari kehidupan dunia dan perhiasan dunia, ya, nuwaffi ilaihim, akan kupenuhi dia hajatnya itu. Mungkin saja Allah memenuhi hajatnya. Wa hum fiha la yubhasun, mereka yang berusaha duniawi tadi tidak akan dirugikan usahanya. Coba lihat orang yang bekerja dari pagi kadang-kadang dapat tunnya, hartanya melimpah. Sementara ustadz, santri yang sholat duha baca waqiah tambah kempes, kan boleh jadi, kan iya. Itu semuanya kehendak Allah. Tapi orang yang berusaha kiat boleh jadi tidak dirugikan oleh Allah. Namun dia sudah dipastikan yang orientasi, motivasi, target hidupnya hanya di dunia akan kehilangan nikmat akhiratnya. Coba diteruskan ayat tadi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhti illan nar. Mereka yang motivasinya dunia, orientasinya dunia tok, dia akan tidak punya apa-apa lagi di akhirat.
Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Terhapus semua yang diamalkan, tidak punya nilai akhirat. Naudzubillah. Hari kebalikan dari santri idealis yang kemarin. Wa batilun, sia-sia apa yang mereka lakukan. Surat Hud ayat 15-16. Kemarin sudah disampaikan santri idealis adalah dunianya bernilai ibadah, ibadahnya bernilai akhirat. Artinya setiap langkah aktivitas hidupnya selalu mendapatkan pahala, menuai pahala. Berarti berpahala terus. Hal-hal yang sifatnya duniawi seperti ke pasar, berteman, tak kemana saja, itu kan kelihatan duniawi, amal duniawi. Tapi selalu motivasinya karena niatnya baik, yang penting tidak melanggar syariat dan bukan yang tidak bermanfaat, pasti dapat pahala. Namanya itu dunia bernilai ibadah, ibadahnya bernilai akhirat. Apa ada ibadah yang tidak bernilai akhirat? Banyak. Orang yang membaca surat Waqiah hanya ingin lancar rezeki, baca sholawat ingin lancar rezeki, sholat duha ingin dimudahkan rezeki, maka semua itu tidak akan berpahala kelak. Karena motivasi innamal a'malu binniyat, sangat menentukan niat. Jadi ada orang yang ibadahnya untuk dunia, apalagi dunianya bukan untuk ibadah, ibadahnya duniawi. Apa yang diharap orang seperti itu? Jadi orang seperti itu akan kehilangan akhirat. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahum fil akhirati min nasib. Asy-Syura 20 ya. Siapa motivasi, orientasi dan target dari perjuangan hidupnya adalah semata-mata untuk kepentingan dunia, cuma terlalu bangunan Roma mentelasen yadek mulai ke Madura terolok tau disebi kancah ing de dunia, bangun Roma, kendaraan, cita-citanya. Maka wa ma lahum fil akhirati min nasib, mereka tidak punya bagian lagi kenikmatan di akhirat. Naudzubillah. Surat Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Sebagian dari manusia orang yang syahdu ke Allah, rabbana atina, paringa keluh kaulah kemakmuran itunya. Terolok tau dosa ka orang dia. Pola nak kancala banyak bangun. Mentetok ke Allah, ibri akhir bi Allah. Tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak punya bagian orang seperti itu.